Nodi. Berikutnya kita akan ikuti kembali dakwah Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan pokok uraian menghargai perbedaan. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. وكفى بهما من نعمة. الحمد لله حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد الراضين حمد المستغفرين بالأسحار حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Hadaratul mukarramin yang saya hormati, saya muliakan, bapak-bapak, para tokoh dan sesepuh masyarakat, para tokoh dan sesepuh masyarakat yang ada di tempat ini, wabil khusus Bapak Camat Kecamatan Alas beserta seluruh pejabat pemerintah beserta tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Akramakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemuliaan zahir batin kepada pemimpin-pemimpin kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tidak ada yang lebih pantas untuk kita ucapkan, untuk kita lafalkan dengan lidah kita pada sore hari ini selain ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang telah kita laksanakan dan apa yang sedang kita laksanakan yang merupakan kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat baik duniawi maupun ukhrawi, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Al-ayah. Apapun yang melekat pada dirimu, wahai manusia, entah yang melekat pada kita jabatan, yang melekat pada kita sebutan, yang melekat pada kita status sosial, kita memiliki anak, kita memiliki istri, kita memiliki harta, kita memiliki titel atau apa saja yang melekat pada diri kita, faminallah, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmat Allah, maka engkau sekali-kali tidak akan mampu menghitung nikmat itu. Apa yang kita laksanakan pada sore hari ini?
Saya datang dari Pancor, menyeberang lautan dengan niat dan nawaitu untuk bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, para hadirin dan hadirat yang hadir di tempat ini juga saya yakin niatnya sama. Untuk memperkokoh apa yang memang diperintahkan dan diwasiatkan oleh Allah untuk diperkokoh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut beberapa ciri orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki hati akal budi. Dan saya yakin Anda semua, pelungguh semua, Anda semua bapak-bapak ibu-ibu, tidak ada yang ingin dikatakan orang yang tidak berakal. Kita semua mengatakan diri kita orang yang berakal, orang yang cerdas kalau mungkin. Kita mengatakan diri kita orang yang waras. Apa ukuran kriteria kewarasan? Apa ukuran orang yang berakal menurut Al-Quran? Di dalam surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa ciri-ciri orang yang berakal. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang-orang yang termasuk ulul albab, orang-orang yang memiliki akal budi, orang-orang yang benar-benar waras, yang sehat jasmani rohani, adalah orang yang yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang yang senantiasa menyambung apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk disambung. Apa ikatan-ikatan yang perlu disambung di dunia? Apa ikatan-ikatan yang paling kuat? Ada ikatan agama, ada ikatan keluarga, ada ikatan satu suku, ada ikatan satu bangsa, dan ada ikatan sesama umat manusia. Semua ikatan-ikatan ini wajib dipelihara. Jaga ikatan sesama umat manusia, tampakkan kasih sayang. Ar-Rahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang menampakkan kasih sayang di atas bumi Allah, kemana-mana dia berjalan dengan penuh tawadhu. Kemana-mana dia tampakkan tutur sapa yang baik, yang indah, yang menyenangkan hati orang lain. Yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang suka menampakkan kasih sayang di atas bumi ini, tidak suka kepada kekasaran, tidak suka kepada kekerasan, tidak suka menampakkan kebengisan. Dia menampakkan kesantunan di mana saja dia berada. Seperti halnya orang mukmin, di mana saja diperintahkan untuk menebar rahmah. Apa rahmah? Makna rahmah maknanya umum. Di antaranya yang paling penting, ketika kita hidup di dunia ini, kita tampakkan kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang senantiasa menampakkan kasih sayang, maka Allah pun akan cinta kepadanya. Ada ikatan satu bangsa. Kita sesama bangsa Indonesia wajib menjaga persaudaraan sesama bangsa. Ada ikatan satu suku, tidak ada salahnya. Misalnya orang yang suku Sasak misalnya menampakkan kecintaan kepada sesama bangsa Sasaknya, sukunya. Orang yang suku Sumbawa menampakkan kecintaan kepada sesama suku. Tetapi ingat, kecintaan kepada bangsa, kepada suku, kepada sesama manusia harus berada di bawah kecintaan yang disebut al-ukhuwatul islamiyah. Ini yang paling utama. Apa makna ukhuwah islamiyah? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan misal kepada Anda. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Akhir ayat. Di akhir surah Al-Fath Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran bagaimana perilaku para sahabat Nabi bersama Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini kalimat ruhama'u bainahum yang ingin saya ajak Anda semua untuk merenung. Apa makna ruhama'u bainahum? Orang-orang muslim itu saling cinta mencintai. Cinta mencintai bukan hanya dengan qaul, bukan hanya dengan ucapan. Oh, saya sayang sama Anda, oh saya kangen sama Anda. Tetapi cinta yang selain ditampakkan dengan ucapan,
juga diwujudkan di dalam amal perbuatan. Maka di dalam ajaran agama kita, untuk menjaga agar kasih sayang itu selalu terpelihara, kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersilaturahim. Nah, sekarang inilah silaturahim kita. Mudah-mudahan silaturahim ini akan membawa keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan silaturahim ini akan mengundang turunnya rahmat Allah. Rahmat Allah yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa la yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana. Illa ay yataghammadanillahu bi rahmatin minhu fasaddidu wa qaribu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Wahai manusia, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya semata-mata dengan amalnya. Kenapa demikian? Coba bapak-bapak pikir ya. Ibu-ibu pikir. Kalau Allah Subhanahu wa taala pakai sistem manusia, hitung-hitungan gaya saya, hitung-hitungan gaya bapak-bapak, cara berdagangnya manusia, cara perhitungan yang berlaku di tengah-tengah manusia. Bagaimana cara manusia bermuamalah? Kalau dia memberikan suatu kebaikan, dia mengharap juga dibalas dengan satu kebaikan minimal. Kita memberikan seseorang kebaikan, kita juga mengharap untuk dibalas dengan kebaikan. Kalau ada orang yang melakukan suatu celaan kepada kita, ada orang yang menyakiti hati kita, maka kita juga sering terdorong untuk membalas perbuatan orang itu. Baik dibalas dengan baik, buruk pun dibalas dengan keburukan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau menerapkan apa yang berlaku di tengah-tengah manusia dalam hubungan antara Allah dengan kita, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah. Kalau setiap kali kita berbuat kejelekan kemudian Allah langsung balas, kemudian setiap kali Allah memberikan kita suatu nikmat maka harus kita balas seperti itu, ma taraka ala zahriha min dabbah. Tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup di atas bumi. Coba bapak-bapak bayangkan, kalau misalnya Allah seperti manusia, selalu bayar kontan, selalu ingin membalas dengan cepat. Begitu kita mencuri, langsung Allah balas, binasa manusia. Tetapi itulah Allah menampakkan rahmatnya kepada manusia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada seorang manusia yang bisa masuk surga hanya semata-mata dengan amalnya. Kenapa demikian? Kalau pakai hitung-hitungan, tidak ada manusia yang bisa membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 100%, 10% pun belum tentu. Jangankan 10%, 5% pun belum tentu. Apa buktinya? Coba Anda misalnya, saya ingin mengajak Anda merenung mahalnya nikmat Allah. Anda siapa yang mau punya uang 10 miliar? Coba. Mau punya uang 10 miliar? Oh mau, tidak ada yang tidak mau. Jangankan 10 miliar, 1 miliar, kita cuma dengar suaranya saja ya. Tidak pernah lihat rupanya, bagaimana banyaknya 1 miliar itu. Katakanlah misalnya Anda punya uang 10 miliar, kemudian suatu hari tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ketika Anda sedang bernapas, Anda tarik napas, tiba-tiba Allah tahan napas itu di dalam. Apa akibatnya coba? Begitu Anda tarik napas, tiba-tiba Allah tahan. Oh, kalau saya punya uang 10 miliar, saya bersedia bayar 10 miliar supaya saya bisa membuang napas itu. Kenapa demikian? Kalau Allah terus tahan, lama-lama akan membawa kepada kematian. Apa maknanya? Nikmat Allah itu bukan hanya yang besar-besar, bukan hanya badan yang sehat, bukan hanya rumah yang besar, yang megah, tetapi hal-hal yang kecil. Satu kali tarikan nafas itu satu nikmat Allah. Kita membuang nafas itu nikmat Allah. Tanya sekarang, apakah ketika Allah memberikan kita nikmat, kita sudah membalas dengan syukur? Apakah kita mampu membalas dengan amal saleh? Tidak semua nikmat Allah bisa kita balas. Itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi.
Kalau pakai hitung-hitungan amal, tidak ada seorang pun manusia yang bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dulu kan ada cerita, beberapa kali saya ceritakan di majelis ta'lim. Ada dulu orang yang sangat rajin beribadah. Hidupnya katakanlah 60 tahun misalnya. Selama 60 tahun ketika dia mulai akil balik, dia mulai wajib sembahyang, dia sembahyang terus. Tidak ada yang ditinggalkan. Yang wajib